Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Dan Muhammad Adalah Utusan Allah, karya Anne-Marie Schimmel. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Biografi dan Hagiografi bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 619 Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kehilangan istrinya yang setia, Khadijah, yang merupakan pendukung terkuatnya pada masa-masa penuh derita dan hampir putus asa. Pada tahun yang sama, pamannya Abu Thalib juga meninggal. Seseorang yang selalu melindungi keponakannya itu meskipun dia tidak beralih memeluk agama baru tersebut. 2 tahun setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib, dalam masa kesulitan yang semakin meningkat, suatu utusan dari kota Yathrib, Madinah, sebuah oase di sebelah utara Makkah, datang untuk melakukan ziarah. Mereka meminta Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bergabung dengan mereka dan memecahkan beberapa masalah sosial dan politik yang disebabkan oleh perpecahan antara kelompok-kelompok orang yang berbeda yang hidup di kota mereka. Kaum muslim, yaitu mereka yang menjalankan Islam, begitulah para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil hijrah ke Yathrib. Muhammad pergi paling akhir bersama dengan sahabatnya Abu Bakar. Bersama-sama keduanya meninggalkan Makkah, tetapi penduduk Makkah sangat bernafsu untuk menghalangi mereka. Legenda menceritakan bagaimana mereka mencari perlindungan di dalam sebuah gua, yang di mulut gua itu seekor laba-laba menjalin jaring-jaringnya, dan burung-burung merpati membangun sarang-sarang mereka, sehingga penduduk Makkah dalam pengejaran mereka tidak membayangkan bahwa ada orang bersembunyi di tempat itu. Bandingkan dengan surah 9 ayat 40. Ungkapan Persia yang digunakan Abu Bakar dalam situasi ini, Yar Igar, kawan gua, menunjukkan persahabatan yang paling erat antara kedua orang itu. Dan menurut tradisi tarikat Naqsyabandiyah, di dalam gua itulah Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar rahasia-rahasia untuk secara diam-diam mengingat Allah, zikri khafi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Yathrib pada bulan September 622, dan tahun itu menandai dimulainya era Muslim yang dihitung dari hijrah Nabi. Kalender itu dibuka pada bulan pertama Muharram dan tahun Komariah Arab, yaitu bulan Juni 622, dan berlanjut seterusnya dalam hitungan tahun Komariah 354 hari tanpa penambahan hari untuk penyesuaian dengan tahun Syamsiah. Kota Yathrib segera dikenal sebagai Madinah An-Nabi, kota Nabi, disingkat Madinah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang untuk menemukan penyelesaian bagi ketegangan masyarakat di kota ini, dan dia berhasil menyusun semacam undang-undang yang mengatur bukan hanya suku-suku yang berlainan yang hidup di Madinah, yang sebagian besar diantaranya dianggap termasuk golongan Ansar atau para pembantu kaum muslim, tetapi juga mereka yang menemaninya dalam hijrah, kaum muhajirun dari Makkah.
Meskipun dijalankan sepenuhnya hanya untuk jangka waktu yang pendek, dokumen itu tetap menjadi dasar dan contoh bagi administrasi masyarakat Muslim selanjutnya. Pada bulan Maret 624, suatu pertempuran besar antara kaum Muslim dan penduduk Makkah terjadi di Badr, dekat Madinah. Meskipun kaum Muslim mendapati diri mereka tiba-tiba dihadapkan dengan sepasukan tentara yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang mereka perkirakan, akhirnya mereka memenangkan perang itu. Kemenangan dalam perang Badar ini mungkin merupakan mukjizat paling penting bagi masyarakat yang masih muda itu, suatu mukjizat yang membantu mereka untuk menemukan jati diri mereka, dan yang seterusnya diingat sebagai peristiwa yang telah mengubah sejarah Islam awal. Menurut riwayat, tampaknya segenggam batu kerikil yang secara simbolik dilemparkan Nabi ke arah penduduk Makkah itu terbukti merupakan faktor yang menentukan bagi kemenangan itu. Al-Quran memberikan penjelasan mengenai peristiwa ini. Bukan kamu yang melakukan ketika kamu melempar, melainkan Allah. Quran Surah 8 ayat 17. Kalimat ini menjadi dasar bagi berbagai spekulasi mistikal mengenai Nabi, yang tangannya seperti dikatakan di situ adalah tangan Tuhan. Dengan demikian, nama Badr itu sendiri menjadi sandi rahasia bagi bukti tak terbantah tentang Nabi, bahwa Nabi diberi peran oleh Allah sebagai pemimpin umatnya, dan juga bukti tentang bantuan Allah untuk para hambanya senantiasa membawa keberhasilan. 1 tahun sesudahnya, pada 625, suatu pertempuran serupa kembali terjadi di dekat Gunung Uhud, tetapi dengan keberhasilan yang jauh lebih kecil. Sebagian dari para pejuang Muslim yang paling baik terbunuh, termasuk paman Nabi Hamzah yang namanya dikenal luas dalam kisah-kisah rakyat di seluruh dunia timur. Kaki Nabi terluka dan dia kehilangan 2 gigi dalam perang ini, suatu fakta yang mengilhami para penyair di masa sesudahnya untuk menciptakan syair-syair yang benar-benar menawan mengenai mutiara-mutiara yang berubah menjadi permata-permata merah delima, sebab giginya yang putih berubah menjadi merah karena darah. Pada 627, penduduk Makkah berusaha menaklukkan Madinah. Menurut riwayat, seorang Muslim dari Persia, Salman Al-Farisi, menyarankan kepada orang-orang Madinah agar mereka menggali sebuah parit untuk pertahanan. Penduduk Makkah yang tidak terbiasa dengan pengepungan dalam peperangan meninggalkan lawannya tanpa mencapai keberhasilan yang berarti. Pada tahun berikutnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk melakukan ibadah haji ke kota Mekah yang telah menjadi pusat aspirasi keagamaannya setelah hijrah. Kaum Muslim di Madinah sebelumnya salat menghadap ke Yerusalem, kota suci dari 2 agama samawi sebelumnya. Tetapi pada 623 atau 624 mereka diperintahkan, Quran surah 2 ayat 134 sampai 135, untuk beralih ke arah Ka'bah di Makkah. Sejak saat itu dan seterusnya, penaklukan Makkah dan Ka'bah, pusat kesucian bagi agama kuno yang dibawa oleh Ibrahim, yang dikisahkan telah membangun tempat itu bersama putranya Ismail, mulai menjadi aspek penting dalam strategi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun penduduk Mekah tidak mengizinkannya untuk memasuki kota kelahirannya pada kunjungan tahun 628 ini, dia berhasil mengadakan perjanjian dengan mereka yang di dalamnya dia diakui sebagai perunding yang setara. Perjanjian itu
selanjutnya menjamin bahwa dia boleh melakukan ibadah haji kecil, umroh, pada tahun berikutnya. Selama bertahun-tahun di Madinah, sikap Muhammad SAW terhadap masyarakat Yahudi mengeras. Orang-orang Yahudi di Madinah tidak mau mengakui wahyu-wahyunya sebagai penyempurnaan Taurat. Dan tampaknya sebagian dari mereka termasuk golongan munafikun, orang-orang munafik yang sikap hangatnya kadang-kadang membahayakan umat yang masih muda itu. Karena berbagai alasan dan pada waktu-waktu yang berlainan, keluarga-keluarga Yahudi di lingkungan Madinah dipaksa untuk pergi. Kelompok-kelompok Yahudi di Arabia Utara menyerah dan bersedia membayar upeti. Penaklukan atas kubu Yahudi Khaybar yang di dalamnya Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi dan suami dari putrinya yang bungsu Fatimah, memainkan peranan menentukan, menjadi tema yang terus diulang-ulang dalam puisi keagamaan di masa sesudahnya dan sudah sering disinggung dalam kaitan-kaitan lain pula. Penduduk Makkah menyadari bahwa kekuatan Muhammad SAW telah meningkat pesat sekali, dan ketika dia menaklukkan kota kelahirannya pada 630, tidak ada perlawanan yang diberikan. Bahkan sebagian dari musuh-musuhnya yang paling membencinya memeluk Islam dan diberi ampunan. Ka'bah dibersihkan dari semua berhala dan ikon, dan sejak saat itu menjadi pusat ibadah kaum muslim tanpa gambar-gambar dan patung-patung. Ke arah Ka'bah inilah kaum muslim di seluruh dunia menghadapkan mukanya 5 kali sehari dalam salat mereka, dan Ka'bah inilah yang mereka kelilingi tawaf ketika mereka melakukan ibadah haji, ziarah besar tahunan yang dilakukan pada bulan terakhir tahun Komariah, yaitu Zulhijjah, yang di dalamnya setiap orang muslim yang taat ingin menjalaninya meskipun hanya sekali seumur hidupnya. Muhammad SAW tidak tinggal lama di Makkah. Setelah dia menaklukkannya, dia kembali ke Madinah tempat keluarganya tinggal. Setelah meninggalnya Khadijah, dia menikah beberapa kali. Di antara istri-istrinya hanya Aisyah, putri sahabatnya, Abu Bakar, seorang anak kecil yang masih sibuk bermain dengan boneka-bonekanya yang masih perawan ketika menikah dengannya. Dia teristimewa sangat menyayangi wanita muda itu. Istri-istrinya yang lain adalah janda-janda para pejuang yang meninggal dalam peperangan, dan salah satunya Zainab adalah bekas istri dari putra angkatnya Zaid, seorang gadis budak Koptik yang diberikan kepada Nabi melahirkan seorang putra, tetapi anak itu meninggal sebelum berusia 2 tahun. Meskipun Al-Quran membatasi jumlah istri yang sah sampai 4 orang, Muhammad SAW sendiri diberi hak untuk menambah jumlah ini. Dan perujukan-perujukan tak langsung ke beberapa masalah perkawinannya dan ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara istri-istrinya terungkap dalam beberapa surah yang diturunkan belakangan dalam Al-Quran. Istri-istrinya dengan hormat dinamakan para ibu dari mereka yang beriman, surah 33 ayat 6, dan terkena beberapa larangan khusus setelah Nabi wafat, misalnya mereka tidak diizinkan untuk menikah lagi, surah 33 ayat 53. Wahyu-wahyu ilahi yang diturunkan kepada Muhammad SAW terus berlangsung sepanjang hidupnya. Dalam tahun-tahun pertama kenabiannya, wahyu-wahyu tersebut terutama menggambarkan kengerian hari kiamat dan juga kemahakuasaan dari satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan kemahakuasaannya dalam menciptakan dan menjaga dunia. Dalam masa pertengahan, pada saat terjadi krisis dan dikejar-kejar, wahyu-wahyu itu sering berbicara tentang penderitaan dan kesusahan,
yang menimpa nabi-nabi sebelumnya, yang seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan pengertian dari orang-orang senegerinya dan mendapatkan cobaan berat sebelum Allah memberikan kemenangan melawan musuh-musuh mereka. Wahyu-wahyu ini tentu saja ikut membantu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meneruskan ayunan langkahnya di jalan yang telah dipilihnya, meskipun penduduk Makkah semakin membencinya. Di Madinah, Islam menjadi melembaga, dan isi wahyu-wahyu yang diterima Nabi kemudian sejalan dengan itu, seiring berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan dan membahas secara politikal dan sosial masalah-masalah yang relevan yang muncul akibat aktivitas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin suatu umat politik. Wahyu-wahyu dalam masa ini menunjukkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang baik. Uswatun hasanah, surah 33 ayat 21. Orang-orang beriman dianjurkan untuk mengikutinya dan meniru contohnya, sebab patuh kepadanya berarti patuh kepada Allah. Surah 4 ayat 80. Masyarakat itu juga diberitahu bahwa Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Surah 21 ayat 107. Dan bahwa Allah dan para malaikat bersalawat atasnya. Surah 33 ayat 56. Para sarjana barat telah sering menanyakan, apakah sumber wahyu-wahyu Nabi dan dari mana asalnya isi Al-Quran yang nyata-nyata melawan arus itu. Mereka heran mengapa Al-Quran menyebut tentang tokoh-tokoh dari tradisi Yahudi Kristen seperti Musa, Isa, Yusuf, dan Daud serta Sulaiman dalam konteks yang sama sekali berbeda dengan kisah-kisah Injil, sedangkan para nabi besar Israel tidak disebutkan sedikit pun. Banyak literatur menyatakan bahwa Nabi meminjam secara sengaja atau tidak dari sumber-sumber Kristen, Nestorian, dan Monofisit dan atau Yahudi yang telah ditulis dalam 125 tahun terakhir ini dengan kesimpulan-kesimpulan yang berlainan, dan sebagian kesimpulan-kesimpulan itu bahkan saling bertentangan. Banyak sarjana akan setuju dengan Johann Falk bahwa pada akhirnya sarana-sarana sains yang rasional tidak akan pernah memadai untuk mengungkapkan rahasia kepribadian orang ini, dan kita tidak akan pernah mampu memastikan melalui analisis yang Leibniz menggerakkan jiwanya hingga di akhirnya mencapai kepastian setelah melalui perjuangan berat bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjadi utusan dan pemberi peringatan. Bagi kaum muslim, perbedaan-perbedaan antara versi-versi Injil dan Al-Quran dalam beberapa kisah tertentu tidak lain adalah sebagai bukti lebih lanjut bahwa Al-Quran itu benar-benar merupakan firman Tuhan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ummi, suatu kata yang secara umum ditafsirkan dalam tradisi Islam sebagai tidak mengenal aksara, tidak dapat membaca, dan karenanya tidak dapat mengetahui isi kisah-kisah Injil. Bagaimana mungkin dia menyampaikan wahyu-wahyu itu jika bukan karena wahyu-wahyu tersebut diturunkan secara langsung kepadanya, tetapi bertentangan dengan penerimaan tradisional atas ketidaktahuan Muhammad tentang sumber-sumber sebelumnya. Sarjana Jerman Gunther Lulling menyatakan bahwa Nabi tahu benar tentang tradisi Yahudi Kristen yang kemudian dia manfaatkan secara piawai. Apapun penjelasannya, kisah-kisah tentang para nabi sebelumnya yang dimulai dengan Adam dalam Al-Quran menjadi paradigma
bagi kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tetap berpegang pada keyakinan tentang adanya pemikiran bahwa karena bangsa-bangsa sebelumnya dibinasakan sebab mereka tidak mau mempercayai nabi-nabi mereka dan menganiaya mereka, maka penduduk Makkah akan menerima nasib yang sama kecuali jika mereka mau menerima pesan ilahi yang disampaikan dan dianjurkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 632, Muhammad kembali melakukan ibadah haji ke Makkah, dan tindakan ini untuk selanjutnya menjadi contoh yang mengikat bagi kaum muslim untuk menjalankan ibadah haji. Pada waktu haji terakhir inilah ditegaskan dalam riwayat-riwayat Muslim, wahyu terakhir diturunkan kepadanya yang tercatat dalam surah 5 ayat 5. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku pilihkan Islam sebagai agamamu. Beberapa minggu kemudian, pada 8 Juni 632, bertepatan dengan tahun 11 Hijriah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumah Aisyah yang waktu itu berusia sekitar 18 tahun, dan yang atas kesaksiannya sejumlah besar perkataan dan kisah-kisah tentang Nabi diriwayatkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menerapkan kepada dirinya sendiri sebagaimana yang dituliskan oleh Fak dalam suatu artikel perspektif. Kalimat Al-Quran dalam surah 6 ayat 162, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku ke jalan yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar-benar cinta tauhid, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah semesta alam. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.